pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan saya Romanus dan juga Romo. Saya Romo Maxim. Oma Lili Dias. Di acara Oke, hari hari ini ini Orang Kudus Kudus hari hari ini edisi Senin 24 Juli 2023. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Pagi Oma Lili Dias, bagaimana kabarnya Oma? Romo bagaimana? Baik, puji Sehat Tuhan, ya. sehat-sehat. Nah hari ini 24 Juli 2023 kita sebagai orang Katolik memperingati 3 santo ya. Yang Iya. pertama Santo Boris, terus yang kedua Santo Gleb, bener ya? Iya, betul. 3 Santo Charbel Maklov. Dan juga kita akan membahas tentang apa nih hari ini? Ya, jadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini, nah kita akan membahas juga tentang seorang santo ya. Ini santonya bernama Santo Yakobus Tua. Santo Yakobus Tua ini merupakan rasul di sini ya. Dan untuk tema kita ini tentang Yakobus sedang duduk dalam perahu ayahnya memperbaiki jala ketika Yesus lewat. Wah, panjang ya. Iya, lumayan panjang. Penasaran banget ya Penasaran dengan sekali. judulnya. Ya, silahkan Romo, bagaimana ceritanya nih? Menarik kayaknya nih ya. Baik, yang pertama dari segi nama, hari ini kita bahas tentang Yakobus, lalu disebut Yakobus Tua. Tua, berarti ada muda. Berarti ada muda. Karena nama Yakobus dalam Rasul Yesus itu ada 2 orang yang namanya Yakobus. Yang pertama itu Yakobus yang kita bilang Yakobus tua, untuk membedakan dengan Yakobus yang kedua, yaitu Yakobus yang merupakan saudara dari Rasul Yohanes, sama-sama anak-anak dari Zebedeus dari Galilea mereka. Sedangkan yang kedua itu Yakobus disebut Yakobus muda, itu Yakobus yang merupakan saudara sepupu dari Yesus. Itu disebut Yakobus muda. Yakobus muda ini ketika Yesus wafat dan bangkit, lalu para rasul harus pergi mengabarkan kabar tentang Yesus kemana-mana. Yakobus itu tinggal di Yerusalem dan menjadi uskup di Yerusalem. Itu Yakobus muda. Juga dia menulis surat Yakobus dalam kitab suci. Kita lihat ada Itu Injil. Yakobus Iya. muda. Itu Ya. Yakobus muda, saudaranya Yesus, bukan Yakobus saudaranya Yohanes, anak-anak Zebedeus. Makanya kalau dalam kutipan tulisan surat Rasul Yakobus yang terkenal adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Menurut Yakobus. Yakobus itu Yakobus muda. Sedang yang kita bicarakan sekarang ini adalah Yakobus tua, yang merupakan saudara dari Rasul Yohanes. Jadi kisah tentang Rasul Yakobus, Yakobus tua ini, Yakobus anak Zebedeus, kita sebut saja dia begitu, Yakobus anak Zebedeus, dia adalah saudara dari Rasul Yohanes. Dan kisah panggilan mereka sebagai rasul, mereka masuk dalam kelompok rasul-rasul awal, rasul-rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Selain Petrus dan Andreas, juga Yohanes dan Yakobus dipanggil. Dilukiskan bahwa mereka waktu itu sedang membantu ayahnya membereskan jala. Jadi mereka berdua ini termasuk kelompok nelayan yang lebih mapan, karena orang tua mereka Zebedeus itu memiliki kapal memiliki perahu sendiri untuk bisa menangkap ikan. Sedangkan kelompok nelayan-nelayan yang lain pada umumnya itu, yang kelompok nelayan pada waktu itu memang digolongkan, ada yang lebih mapan, ada yang kurang mapan. Yang mapan itu karena indikasinya bahwa mereka memiliki perahu atau kapal sendiri, sehingga mereka bisa mempekerjakan nelayan-nelayan lain yang dalam konteks ini bisa disebut sebagai yang kurang mapan karena mereka bekerja menjadi katakanlah upahan untuk bekerja di kapal atau perahu milik nelayan yang punya perahu. Nah, dilukiskan dalam kisah panggilan mereka sebagai rasul awal, Yakobus dan Yohanes, mereka sedang membereskan jala setelah mereka selesai memancing bersama ayahnya di perahu milik ayahnya. Lalu ketika Yesus lewat, Yesus panggil mereka, mari ikutlah aku. Dan serta-merta mereka tinggalkan, Yakobus dan Yohanes tinggalkan ayahnya, tinggalkan perahunya, tinggalkan rekan-rekan kerja teman mereka ya, teman-teman yang lain yang disewa oleh ayahnya untuk bekerja, lalu mereka pergi ikut Yesus. Kemudian dalam kisah selanjutnya kita bisa mendengar, kita bisa baca dalam Injil bagaimana Yakobus ini dia digolongkan dengan Petrus dan Yohanes sebagai rasul inti. Jadi dari ke-12 rasul itu ada juga kelompok kecil di dalam yang disebut rasul inti. Rasul intinya adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes.
Kenapa disebut rasul inti? Karena dalam banyak kisah tentang Yesus dilukiskan bagaimana Yesus dalam beberapa kisah tertentu mengajak tiga rasul ini. Dia tidak mengajak semua rasul untuk ada bersama dengan dia. Katakanlah dalam peristiwa Yesus mau menyembuhkan sakit dari ibu mertua Petrus. Yesus mengajak mereka. Yesus membangkitkan seorang gadis. Yesus mengajak mereka bertiga. Atau yang paling terkenal adalah kisah Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Yesus menampakkan kemuliaan wajahnya bercahaya-cahaya. Lalu mereka melihat ada dua orang yang bercakap-cakap dengan Yesus. Ada Musa dan Elia. Lalu Petrus menyampaikan bahwa itu alangkah senangnya kami berada di tempat ini. Itu Yesus ajak mereka bertiga. Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Atau juga peristiwa di Getsemani. Ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya dalam sakrat maut, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama-sama di situ setelah mereka mengadakan perjamuan malam terakhir. Tetapi ketika Yesus pergi ke dalam, lebih jauh ke dalam ke taman Getsemani itu, Yesus mengajak mereka bertiga. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus mengajak mereka bertiga untuk lebih ke dalam untuk berdoa. Tapi kemudian juga kita tahu bahwa Yesus juga sampai 3 kali datang bangunin mereka, mereka tertidur. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa mereka ini rasul inti. Petrus, Yakobus, dan Yohanes rasul inti yang sering dibawa oleh Yesus untuk pelbagai peristiwa-peristiwa penting dalam kaitan dengan Yesus. Sehingga boleh dibilang ada banyak hal peristiwa tentang Yesus yang mereka tiga ini lebih tahu karena mereka langsung menyaksikan atau melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Lalu kemudian itu mereka ceritakan kepada orang lain sehingga kita juga tahu dalam kisah Injil, karena mereka bertiga ini cuma Yohanes saja yang tulis Injilnya, mereka Petrus dan Yakobus tidak menulis Injil, tapi kan mereka menyampaikan kepada yang lain. Katakanlah Markus itu dia mendengar banyak dari Petrus untuk dia menuliskan Injilnya. Jadi kembali kepada Yakobus ini, dia disebut sebagai rasul yang mengalami kemartiran pertama kali. Dia itu ketika masih di Yerusalem ditangkap oleh Raja Herodes untuk dibunuh. Jadi rasul yang mengalami kemartiran pertama adalah Yakobus. Sehingga kemudian Yakobus yang kita kenal dalam surat tulisan surat Yakobus itu Yakobus muda. Karena Yakobus itu sudah mati, dia duluan mati sebelum Petrus dan saudara-saudara yang lain pergi menyebarkan Injil ke berbagai tempat. Dia sudah meninggal, dia awal meninggal. Lalu ada legenda, ada kisah yang menceritakan bahwa Yakobus ini sebelum dia meninggal, dia pernah pergi dari Yerusalem pergi ke wilayah Spanyol, daerah Spanyol. Untuk Yakobus di daerah Spanyol itu dia punya nama lain, Santo Yakobus punya nama lain untuk di Spanyol disebut dengan nama Santiago. Santiago. Dilukiskan kisah bahwa dia pernah pergi ke daerah situ lalu mendapat penampakan dari Bunda Maria. Bunda Maria menampakkan diri sehingga tempat penampakan itu di Zaragoza ada dibangun sebuah gereja Bunda Maria untuk dalam kaitan dengan Santo Yakobus. Bahkan untuk wilayah Spanyol ada tempat di mana mereka percaya yakin bahwa Rasul Yakobus pernah pergi ke sana. Makanya disebut nama tempat itu dalam kaitan dengan nama Santo Yakobus disebut Santiago. Di tempat kunjungan, tempat ziarah untuk menghormati. Dipercaya bahwa dia pernah ke situ sebelum nanti dia kembali ke Yerusalem lalu mengalami kemartiran di Yerusalem. Bahkan orang percaya bahwa ketika zaman perang Spanyol melawan bangsa Moro, mereka percaya bahwa dalam perang mereka bisa mendapat kekuatan dan menang perang dengan bantuan doa-doa dari Santo Yakobus ini. Makanya ada teriakan Santiago Metamoros, itu Santiago penakluk atau orang Santo Yakobus penakluk atau yang melawan orang-orang Moor. Orang-orang Moor itu orang-orang yang berselisih dengan orang-orang Spanyol waktu itu. Sehingga ketika mereka bisa mengalahkan orang-orang Moor, mereka percaya bahwa itu ada kekuatan doa dari Santo Yakobus. Dan itu juga diyakini di kisah bahwa Yakobus pernah pergi ke situ pada sekitar tahun 40-an, lalu kemudian dia kembali ke Yerusalem dan mengalami kemartirannya. Dia sebagai rasul yang pertama mengalami kemartiran. Jadi kisah tentang Rasul Yakobus ini juga mengajarkan bagaimana panggilan itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Kita lihat kisah panggilan Yakobus bersama dengan Yohanes saudaranya itu, mereka lagi sibuk bereskan jala. Selesai
selesai tangkap ikan, mereka bereskan jala di perahu ayahnya, Yesus lewat, Yesus panggil mereka. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana panggilan itu bisa terjadi untuk siapa saja, dan kapan saja. Dan juga Yakobus menunjukkan kesiapsediaan, bahwa ketika dia dipanggil oleh Yesus, dia meninggalkan perahu, meninggalkan ayahnya, lalu dia pergi ikut Yesus bersama dengan saudaranya Yohanes. Ada kesiapsediaan, ada kerelaan untuk mau dengar panggilan yang Tuhan berikan. Dan juga Yakobus menunjukkan sikap ketaatan imannya sampai dia mengalami kematian, sampai mengalami kemartiran, dia dibunuh. Dia tetap menunjukkan pribadi atau jati dirinya sebagai rasul yang menerima tugas dari Yesus untuk mewartakan Injil atau kabar sukacita ke berbagai tempat. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, satu lagi Romo, apa saja syarat untuk menjadi rasul Kristus di tengah dunia sekarang? Baik, kalau dibilang menjadi rasul Kristus, rasul itu artinya orang yang diutus. Berarti tugas kerasulan itu tugas pengutusan. Makanya kalau selesai misa, pergilah kamu diutus dan lain sebagainya. Itu tugas kerasulan, tugas yang kita miliki. Setiap kita punya tugas untuk rasul, memberikan kesaksian. Kita punya tugas memberikan kesaksian, sehingga kalau ditanya apa tugas kerasulan yang kita jalani pada zaman sekarang, ya memberikan kesaksian tentang diri kita sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, orang Katolik, dengan perilaku kita yang mau mengikuti apa yang Yesus ajarkan untuk kita. Ini adalah tugas kerasulan, tugas memberikan kesaksian. Kesaksian tentang apa? Ya kesaksian tentang Yesus dan ajarannya yang bisa kita buat dalam kehidupan. Kalau mau contoh-contoh sederhana, banyak contoh sederhana kita bisa angkat dan memberikan perhatian kepada orang, bahkan dengan memberikan senyuman juga menjadi tanda bahwa kita memberikan perhatian kalau hal-hal kecil saja. Karena di zaman sekarang ya, untuk kita di wilayah kita di Indonesia senyuman sih gampang. Tapi saya kalau pernah baca cerita bahwa orang-orang di luar negeri tidak mudah mereka untuk senyum sembarang ke orang itu. Mereka tidak semudah itu untuk macam kita. Tidak saling kenal. Ya. Kalau tidak saling kenal, mereka tidak mudah senyum. Kalau kita biarpun tidak saling kenal, mereka Tetap senyum. Yang penting Sapa senyum kita. dulu. Senyum. Itu contoh kecil sederhana bahwa kita mau menunjukkan jati diri, menunjukkan kebaikan. Kita mesti senang orang kan juga tanda bahwa kita mau berbuat baik. Itu kalau contoh-contoh kecil ya seperti itu. Bagaimana kita menjadi kerasulan, menjadi rasul dalam zaman kita sekarang ini. Dengan senyum pun sudah sangat mudah sekali sebenarnya ya untuk dilakukan. Menarik sekali ya. Dan juga Oma, kita berikan kesempatan juga untuk Oma. Mungkin Oma ada yang ingin Saya kalau ditanyakan. kemana-mana aja selalu gini. Murah senyum kalau gitu. Ada ibu lewat senyum. Iya. Jadi awet muda Oma ya. Walaupun tidak kenal. Iya. Nah, ini saya mau katakan panggilan itu kan tidak hanya untuk mengikuti Yesus, tapi apa yang dia mau kan. Pengalaman saya, anak 5, punya suami yang selalu menuntun kita. Ya kok ada hari raya, dia cerita sama anak-anak mengenai ya apa dia Natal kayak itu juga. Saya hanya mendengarkan, saya pasif. Saya Katolik itu gede, sudah besar. Jadi ya karena dengan suami, dengan anak-anak ke gereja ya ke gereja. Jadi dari saya sendiri tidak fokus, tidak mendalami mengenai agama, ya hanya ikut-ikutan. Lalu Yesus datang, panggilan untuk suami saya, diambil. Suami saya diambil, tinggallah saya dengan anak-anak. Untungnya, terus anak saya ya banyak punya teman di gereja, romonya juga bagus, ya romo siapa, romo opa. Nah itu jadi anak saya yang pertama sudah masuk seminari, anak-anak itu yang cewek-cewek jadi apa? Ajudah, Misdinar sekarang. ikut sekolah minggu apa itu semua. Jadi mereka itu sudah diarahkan ya oleh teman-teman. Kalau saya hanya menggiring aja ke gereja hidup tuh, tapi tidak. Ayo sama-sama harus cari tidak, saya pasif juga. Kelak kemudian ya sudah kumpul dengan ibu-ibu gitu ya. Baru sama-sama doa apa itu baru saya bisa mengenal. Itu saya punya apa pengalaman.
Iya, panggilan untuk suami saya. Jadi saya juga beruntung, padahal suami saya sudah siap untuk ke Mertoyudan. Oh. Tapi karena suami saya meninggal, tidak jadi. Lalu dia lulus SMA di rumah, selesai SMA, kebetulan ada bukaan kapal ke luar negeri, ya dia ikut dan akhirnya dia yang nanggung kita semua. Begitu, jadi hidup kita itu ya Tuhan sudah atur. Ya. Kalau begini terus, kalau tidak jadi apa? Kan begitu kan? Jadi sudah, ya itulah. Luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Luar biasa Kita sekali. catat nih ya. Betul. Tapi Oma, Sampai sekarang, sampai sekarang ya. sampai sekarang, anak pertama itu yang tanggung kita semua. Iya. Tapi Oma, dari yang sudah Romo tadi ceritakan kepada kita ya panjang lebar tentang Santo Yakobus ini, hal yang menarik Oma, yang menurut Oma menarik dari Santo Cerita Yakobus. Santo Yakobus. Ya itulah, dia itu tadinya nelayan. Kok bisa ya? Sampai sedemikiannya, sampai disayang sekali sama Yesus, sampai menjadi utama ya. Rasul inti, ya. Inti ya. Inti terus kemana-mana dia. Ya, itulah. Luar biasa ya. Jadi Yesus nggak pandang dia siapa gitu ya. Nggak Kok pandang. bisanya ya? Jadi kayak ya apa ya? Kayak orang rendah gitu ya. Ciut. Jadi gitu ya. Kan nelayan tuh kan hanya cari ikan aja. Ini sekarang apa itu manusia? Ya menjala lah. Menjadi penjala manusia. Penjala manusia. Luar biasa. Penjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Jadi, oh ya, dia tetap ya menjala ikan juga. Luar biasa sekali ya Iya, cerita sangat luar kita biasa. tentang hari ini. Santo Yakobus tua. Baik Romo, sebelum kita tutup acara hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memimpin doamu. Oke, siap. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Dan Putra Putra dan dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk apa yang Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini. Iman, rahmat, berkat, dan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami yang kami terima, baik dari diri sendiri maupun dari sesama di sekitar kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk iman yang Engkau berikan kepada kami, di mana hari ini kami merenungkan semangat yang ditunjukkan oleh Rasul Yakobus, salah satu dari ketiga murid atau Rasul intimu. Melalui Rasul Yakobus kami belajar tentang bagaimana mau untuk menyiapkan diri kami, menunjukkan kerelaan hati kami, kesediaan kami ketika menerima tawaran panggilan untuk mewartakan kabar baik menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Semoga keteladanan ditunjukkan oleh Rasul Yakobus, teladan iman yang ditunjukkannya membawa kami juga memiliki kemampuan iman, membagikan dan mengamalkan belas kasihan dalam tindakan atau karya kerasulan kami, dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Dampingilah kami selalu ya Tuhan, dengan rahmat dan berkat-Mu, rahmat yang sama Engkau berikan kepada para rasul dulu, untuk bisa mewartakan kabar tentang Yesus Putra. Tuhan Bapa yang Maha Baik, doa ini kami haturkan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Bapa nama dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima Romo kasih Masih. banyak. Terima Terima kasih kasih, Oma. Oma. Lydia, silakan Iya. ditutup Romanus. Baik, dengan doa tadi usai sudah ya program kita untuk hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel YouTube Sosietas Santa Clara. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa di Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini. Orang Kudus.